Selamat pagi teman-teman mahasiswa S3 dan S2 di program Pasca Sarjana Sekolah Kajian Strategi Global Universitas Indonesia. Pada minggu lalu dari Prof. Ahya sudah disampaikan bagaimana riset interdisipliner dan riset transdisipliner dengan memberikan beberapa contoh. Ya, jadi seperti disampaikan oleh ulasan oleh Prof. Ahya yang lalu, bahwa riset transdisipliner itu terdiri dari seperti anak tangga. Pertama adalah riset multidisiplin, lalu naik ke interdisiplin, lalu dengan di puncaknya adalah transdisipliner. Nah, riset transdisipliner adalah bagian dari keseluruhan riset itu. Jadi masing-masing peneliti dia akan berkolaborasi dalam multidisiplin, kemudian juga bisa berinteraksi dan berkolaborasi dalam riset interdisiplin, dan nanti berkolaborasi dengan masyarakat, dengan stakeholder lainnya dalam riset transdisiplin. Ini adalah model yang digunakan di OECD bagaimana posisi riset transdisipliner. Dilihat bahwa di situ ada riset multidisiplin, lalu ada riset interdisiplin, dan ada riset transdisipliner. Nah, ini satu model yang akan kita bahas, yang akan mulai dari riset interdisipliner. Ya, jadi pertama kita lihat, mengulang kembali yang Prof. Ahya sampaikan. Ini adalah bagaimana beda antara riset multidisiplin dan riset interdisipliner. Itulah sebabnya mengulang kembali yang Prof. Ahya sampaikan, bahwa Prof. lebih senang mengemukakan ini sebagai riset postdisipliner, karena kalau riset multidisiplin, di dalamnya sendiri ada multidisiplin dan lalu ada interdisipliner. Nah, ini model dari hubungan antara dua riset itu. Lalu, apa yang harus dipahami? Yang pertama, walaupun kita masuk ke interdisipliner, kita harus paham betul bagaimana peran dari masing-masing disipliner. Jadi, disipliner harus diperkuat dulu, gitu, ya. Di dalam pemahaman ini ada pemahaman dari Refko, ya, sama Jostak, yang mengatakan bahwa riset disipliner itu terdiri dari 3 kategori, ya. Disipliner yang tradisional atau pada ilmu sains, humaniora, dan disiplin ilmu tradisional lainnya, ya. Bahwa ada suatu hal yang berbeda di antara masing-masing. Jadi sebelum masuk ke riset interdisipliner tadi, kita harus paham bagaimana mengorganisasikan dan harus paham dulu bagaimana riset disiplinernya itu sendiri. Nah, ada lagi istilah terkait subdisiplin. Ini adalah suatu bidang yang untuk membingkai pekerjaan para peneliti dalam satu disiplin ilmu. Ini juga harus dipahami dulu, karena harus paham dulu nanti metodologinya apa, dasar teorinya apa, agar dicari kesamaan-kesamaannya. Ya. Lalu yang kedua adalah memahami terkait dengan teori dalam riset interdisipliner ini. Jadi ini adalah prasyarat yang kedua. Setelah paham terkait dengan disipliner, terkait metodologi, prinsip ontologi dan filosofis dan epistemologinya, juga harus paham terkait dengan teori yang ada dalam disiplin itu menjadi prasyarat dari riset interdisipliner. Ya, teori itu terdiri dari konsep, lalu ada konstruksi, dan ada proposisi. Ya, lalu ini juga ada satu ide terkait dengan konsep, tentang konstruksi, tentang proposisi. Ya, jadi ini yang harus dipahami dalam riset interdisiplin. Teori itu juga harus dibangun secara konstruktif, tapi juga tidak boleh jelimet. Teori harus dibangun secara sederhana, ya, tetapi memberikan penjelasan yang berhubungan antara satu disiplin dengan disiplin lain, memberikan ciri khas dan karakteristik dari disiplin dengan disiplin yang lain, dan memberikan bagaimana hubungan antara satu disiplin berhubungan dengan disiplin yang lain. Nah, ini yang penting dari peranan teori dalam interdisipliner, ya. Lalu yang selanjutnya adalah
level dari teori, ada level grand, ada level main grand, ada level explanatory, ya, dan syarat-syarat yang penuh dengan terminologi. Ya. Nah, istilah-istilah itu harus jelas didefinisikan. Istilah-istilah dalam teori di riset interdisiplin harus jelas diartikan, sehingga nanti pada saat pelaksanaan riset interdisiplinnya, pada saat menggabungkan dengan disipliner jelas di mana yang sama, di mana yang berbeda, sehingga yang kesamaan itulah yang akan diambil dalam pemahaman interdisipliner. Jadi teman-teman, tadi sudah dibahas terkait dengan bagaimana peranan disipliner terhadap di dalam riset interdisipliner. Nah, hari ini kita akan mencoba ini dipraktekkan dalam suatu penelitian interdisipliner, di mana saya mengambil contoh suatu penelitian di mana saya terlibat langsung waktu konversi energi dari minyak tanah ke LPG. Nah, kita ingin melihat bagaimana peran wirausaha perempuan dalam peranan dalam konversi itu. Jadi tujuannya adalah, penelitiannya adalah bagaimana peran wirausaha perempuan sebagai keynote speaker atau keynote sukses faktor, menjadi pendorong suksesnya dari substitusi minyak tanah ke LPG ini. Dari pertanyaan penelitiannya adalah seberapa besar peranan dari wanita wirausaha itu dalam konversi energi minyak tanah kepada LPG. Lalu bagaimana rekomendasinya dari hasil penelitian interdisipliner ini. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi topik. Mengidentifikasi topik melalui pertanyaan penelitian yang membahas masalah yang kompleks yang akan dibahas oleh beragam disipliner. Gambarnya seperti ini. Ya. Gambarnya seperti ini ada suatu peran perempuan wirausaha dalam substitusi, lalu masalahnya satu apa, masalah kedua apa, masalah ke satu dari sisi gender, masalah kedua dari sisi konversi energi sendiri, masalah ketiga dari apa aktivitasnya. Nah, ini juga ingin melihat bagaimana misalkan konsep apa yang dapat diterapkan dalam menjawab pertanyaan ini. Ya. Konsep kemiskinan, konsep pemberantasan kemiskinan, konsep kesejahteraan, konsep pembangunan wanita berwirausaha, berarti konsep wirausaha berbasis gender. Ya. Lalu kita ingin melihat juga bagaimana kompleksnya masalah substitusi minyak tanah kepada LPG ini, walaupun LPG merupakan energi yang saat itu terbarukan, tapi diasumsikan dulu, tapi merubah kebiasaan ini juga untuk satu permasalahan. Nah, ini juga kita ingin melihat bagaimana komunikasi dilakukan oleh pemerintah agar konversi ini bisa berjalan. Jadi kita melihat beberapa pertanyaan-pertanyaan penelitian yang muncul dari akibat disipliner. Itu yang langkah pertama. Langkah kedua adalah hasil identifikasi kemudian dibuat suatu konsep dan dikonstruksi dalam satu penelitian bersama, ya, dalam satu penelitian topik interdisipliner. Jadi gambarnya seperti ini. Tadi sudah ada lihat pertanyaan terkait dengan gender, pertanyaan terkait dengan kewirausahaan perempuan, pertanyaan terkait dengan model substitusi energi, pertanyaan terkait dengan energi terbarukan, pertanyaan terkait dengan pergerakan masyarakat. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan penelitian dari beragam disipliner, lalu disinergikan menjadi satu atau dua pertanyaan penelitian yang mencerminkan interdisipliner. Ya. Lalu setelah itu, langkah ketiga adalah membangun framework teori. Setelah pertanyaan tadi dibuat, sekarang adalah membangun bagaimana framework dari teori masing-masing. Bagaimana membangun framework teori pergerakan perempuan, community movement untuk berbasis gender, misalnya. Bagaimana gerakan kewirausahaan berbasis gender. Bagaimana gerakan pembangunan energi berkelanjutan, misalkan. Bagaimana gerakan dari membangun kesejahteraan ekonomi. Jadi ini dibangun framework teorinya sehingga kita bisa mempertimbangkan beragam teori yang akan dipergunakan dari yang
yang akan digunakan. Jadi dalam tahap ini disipliner masih berdiri sendiri, tapi sudah fokus bagaimana menjawab pertanyaan terkait dengan peran wirausaha perempuan dalam substitusi energi. Ya, itu langkah ketiga adalah membangun framework teori. Nah, langkah keempat yaitu membangun konsep untuk menangani topik penelitian. Ini adalah menggunakan konsep dan konstruksi sebagai panduan teori yang sesuai untuk disiplin untuk menjawab pertanyaan itu. Ya. Jadi di sini adalah kita mengidentifikasi, mencari di internet, mencari di artikel, mencari referensi-referensi lain yang terkait mendukung konsep utama tadi, terkait misalkan konsep development economic, terkait dengan pembangunan kesejahteraan, membangun konsep community movement misalkan konsepnya apa, lalu contoh jurnalnya apa, lalu membangun konversi energi, contohnya ada di mana, misalkan saya mencari di India, lalu mencari pembangunan berbasis gender. Nah, kita bangun konsep-konsep tadi kita gunakan untuk menjawab topik penelitian. Ya, ini langkah 4. Nah, langkah 4 ini ada beragam langkah. Yang pertama, untuk bangun itu bisa menggunakan pakai matriks. Nah, ini matriksnya. Jadi di satu sisi konsepnya terkait dengan jurnal apa, inventarisasi, lalu yang kedua metodologi yang digunakan apa, yang ketiga pertanyaannya apa, yang keempat data source-nya apa, sumber datanya di mana, lalu analisisnya menggunakan apa, ya, dan lalu apa theoretical-nya ada di sini, theoretical framing-nya apa dari masing-masing jurnal ini, ya. Lalu masih di langkah keempat adalah bagaimana tabel tadi lalu dikelompokkan per disipliner dan didapatlah teori-teori inti. Ya, ini adalah framework yang kedua dalam tabel pengembangan teori. Ya, jadi kita gunakan teori tadi, lalu kita persempit, didapatlah teori inti dan peroleh tabelnya seperti ini. Misalkan gender study, bagaimana terkait dengan teori feminis terhadap kesejahteraan misalkan. Lalu the development economics misalkan, ada konsep ekonomi resiko, bagaimana keluarga, ekonomi pembangunan ekonomi berbasis keluarga, ya, bagaimana juga sirkular ekonominya, ini kita kembangkan. Lalu yang ketiga adalah sosiologi, bagaimana intervensi sosial yang diperlukan untuk membangun perubahan perilaku dari minyak tanah kepada LPG. Dan lalu bagaimana contoh energy conversion secara praktis, misalkan bagaimana di India, bagaimana di Nepal, bagaimana pengalaman Indonesia sebelumnya. Nah, ini dibuat dalam satu metrik seperti ini. Nah, setelah selesai metrik ini masuklah ke langkah kelima. Ini langkah penentuan. Langkah kelima ini adalah mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dari sudut pandang teori. Jadi beberapa terminologi, beberapa metodologi yang tadi sudah ada dalam grafik, dalam tabel, dalam matriks tadi, lalu dari beragam disiplin ilmu kita cari persamaannya, kita cari perbedaannya. Ya, dalam aktivitas ini maka teori dan disiplin, ya, menjadi hampir sama, kurang berbeda karena sudah dicari persamaannya. Disinilah dimana masuknya suatu teori dengan teori yang lain karena ada kesamaan. Ya, jadi sudah menjadi satu kesatuan, nyaris blur lah begitu. Teori 1, teori 2, teori 3 sudah sama karena tujuannya membahas topik yang sama. Jadi inilah pembahasan penting dari interdisipliner. Matriknya seperti ini, lihat sudah mulai masuk semua membahas topik, ya, masing-masing lingkaran sudah menjadi bagian dan lama-lama menjadi bagian yang saling berhubungan sehingga ketemulah inti dari penelitian interdisipliner itu. Nah, penelitian interdisipliner tentu nanti akan terbahas pada penulisan laporan. Ya, dalam tesis dan disertasi, kerangka diidentifikasi digunakan secara keseluruhan penelitian, tidak hanya dalam tinjauan pustaka, tapi juga dari mulai latar belakang, perumusan masalah, penyusunan pustaka, lalu metodologi. Ya, lalu kemudian nanti pembahasan harus terintegrasi. Ya, jadi
Itulah interdisiplin tidak semata hanya di teori, tapi menjadi blended atas keseluruhan proses penelitian itu. Ya. Ada hal-hal yang penting, ada 10 elemen kritis menurut Cohen Miller tahun 2017 di dalam penelitian interdisipliner. Yang pertama, interdisipliner bersifat integratif secara sengaja. Jadi ini adalah proses penelitian yang sengaja diintegrasikan. Yang kedua, interdisipliner sering menghasilkan wawasan dan interdisiplin baru. Yang ketiga, pemahaman teori merupakan prasyarat. Jadi ingat, pemahaman teori merupakan prasyarat untuk memahami interdisipliner dan dalam menciptakan kerangka interdisipliner. Jadi kuasai dulu disiplinnya. Yang keempat, jika interdisipliner melibatkan tim peneliti dan lintas disiplin ilmu, maka harus ada konsensus. Ya, harus dibangun terutama tentang teori-teori yang akan menyeluruh, yang akan saling bersinergi tadi. Yang kelima, kerangka interdisipliner harus memberikan perhatian yang terarah pada teori-teori di seluruh disiplin ilmu. Jadi tidak hanya fokus satu teori untuk menjadi panduan penelitian. Yang keenam, batasan dan manfaat melakukan interdisipliner dan mengembangkan kerangka teori interdisipliner sebagai peneliti individu baik atau sebagai peneliti indisipliner perlu dipertimbangkan. Yang ketujuh, ada banyak keterbatasan yang mungkin termasuk kekurangan soal metodologi, kekurangan soal kebiasaan untuk berkolaborasi, ya, belajar bersama, mengkonsep sesuatu yang bersama, yang mengimplementasikan secara bersama, mengimplementasikan proyek agar tidak menonjolkan disiplin ini juga satu tantangan bagi peneliti. Yang kedelapan adalah kekurangan tentang pengalaman kepemimpinan. Jadi interdisipliner itu perlu leadership peneliti, ya, kepemimpinan peneliti, kepemimpinan penelitian ini yang penting karena di Indonesia jarang akademisi yang bisa juga memanage suatu penelitian bersama, ya. Yang 9, karena kekurangan pengalaman ini interdisiplin terkadang rumit dan terkadang juga berantakan, ya. Ini juga terkait dengan hierarki, dengan kewenangan suatu organisasi, kewenangan orang, ya, terhadap di dalam suatu organisasi yang terlibat dalam penelitian lintas disiplin. Yang ke-10, teori dalam disiplin ilmu tidak selalu lebih penting daripada masing-masing. Jadi alih-alih memiliki berkontribusi, kadang-kadang ada banyak perspektif dari disiplinnya masing-masing yang ingin menonjol. Ini juga menjadi penting. Dari penjelasan tadi, kita sudah bisa menggambar interdisipliner journey-nya. Membuat suatu interdisipliner journey dari mulai bagaimana mengidentifikasi masalah, lalu juga bagaimana membuat konsep, ya. Lalu yang ketiga adalah mengaplikasikan konsep dalam bidang disipliner. Lalu yang keempat, bagaimana mengambil konsep-konsep itu di dalam masing-masing disipliner tapi tetap fokus. Lalu juga mengidentifikasi perbedaan dari masing-masing disipliner dan persamaan dari masing-masing interdisipliner. Yang selanjutnya adalah membentuk suatu teori yang blue, yang journey, dan inilah tahapannya, ya, sudah terlihat di dalam journey ini dari mulai pengumpulan data sampai nanti akhirnya laporan. Itu teman-teman semua latihan dari penelitian interdisipliner, dan sebagai kepustakaan teman-teman bisa membaca lebih lanjut dalam Cohen Miller dan file tahun 2019, ini buku baru, bagaimana dengan judul Cohen Miller and Pratt tahun 2019, A Model for Developing Interdisciplinary Research, Theoretical Frameworks and Quantitative Report. Jadi ini buku kepustakaan yang bisa teman-teman lihat, bisa dibaca di sini. Itulah teman-teman, dan kita akan lanjut nanti penelitian transdisipliner. Terima kasih.